Orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan. Kemudian dia dilontari dengan batu sehingga ia mati seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Ayah, engkau pergi cari kayu sehari Sabat dihukum mati. Sejak kapan kalau semua yang ada tertulis tentang hukum Taurat ini, tentang ini, hukum Sabat ini, Adventis sudah banyak kali langgar, maka sejak kapan seorang Adventis itu tidak ada lagi di dunia ini? Hari Yesus menyempurnakan hukum Taurat dalam hukum kasih yang telah dijelaskan oleh Om Yakob. Tapi ingat, dengan kematiannya di salib, dia telah membatalkan seluruh hukum Taurat dan segala peraturannya. Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Hari apa yang kau dengar? Dengan mati di kayu salib, Yesus membatalkan semua peraturan hukum Taurat atau tidak? Membatalkan Romo. Karena itu yang kalian telah baca kalau tidak salah dari Yohanes 5 ayat 18, bahwa ada dua alasan bagaimana Yesus mau dibunuh, yaitu apa dan apa. 5 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dua alasan bagaimana dia mau dibunuh. Yang pertama, anak Allah. Karena begini, kalau dia sebut dia ada anak Allah, maka dia adalah Allah. Contohnya, catatan kaki. Engkau punya anak? Ya. Anakmu manusia? Manusia. Oke, kalau disebut catatan kaki artinya anaknya manusia. Artinya dia manusia. Kalau itu sama dengan hukum logika Biblis seperti itu. Ketika Yesus mengatakan dia adalah anak Allah, dia adalah Allah. Itu alasan yang kedua. Alasan pertama, kenapa dia mau dibunuh? Yaitu karena dia meniadakan hari Sabat. Oke. Hari, saya bisa mengerti posisimu ketika kalian membaca Yesus sebelum kebangkitan. Bisa mengerti? Bisa Romo. Ketika cari semua ayat sebelum kebangkitan Yesus, pasti Yesus berhadapan dengan orang-orang Israel tentang hari Sabat. Dan dia pergi hari Sabat. Tetapi setelah kebangkitan, kita tidak akan pernah menemukan Yesus bertemu dengan para rasul hari Sabat. Hari Sabat. Kita buktikan Yohanes 20 ayat 1. Hari apakah dia bertemu dengan para rasul? Yang pertama, dia bangkit dulu hari itu. Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi. Hari apakah itu hari? Hari apakah itu? Hari pertama minggu itu Romo, hari Minggu. Hari Minggu. Oke, satu hari setelah hari Sabat. Oke. Maria Magdalena pergi ke kubur dan tidak menemukan itu. Sekarang ayat 19, dia bertemu dengan para rasul hari apa? Kalau Yesus menjunjung tinggi adat
dalam pengertian hari Sabat, maka dia harus pergi mengunjungi para rasul hari Sabat. Tetapi kita lihat ayat 19, dia pergi hari apa? Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Oke, hari apakah itu? Sama Romo, hari pertama minggu itu. Sekarang lanjut ke ayat 26. Yang Thomas ini. 26. 8 hari kemudian, Hitung. murid-murid Dan Yesus 8 hari berada- kemudian, hari apakah itu? hari Minggu pertama. Hari Minggu lagi. Sekarang kita lihat perjalanan ke Emmaus. Lukas 24 ayat 1. Lukas 24 ayat 1. Tetapi Sebentar, tahan dulu. pagi-pagi Kalau hari pertama Senin, maka hari Sabat kena hari. Ini Indo nih dia. Hari pertama dalam minggu tuh hari setelah Sabat. Ini analisa di mana lagi? Kalau hari pertama Senin, maka hari Sabat. Aduh, kan kau berpikir dalam pengertian sekarang memang rusak. Hari pertama dalam minggu maksudnya hari setelah hari Minggu, bukan. Maksudnya hari setelah hari Sabat. Aduh, Tuhan Allah, Indo. Oke, sekarang hari apakah para perempuan pergi ke kuburnya Yesus? Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Oke, sekarang ayat 13, mereka ke Emmaus, hari apakah itu? Ayat ketiga, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak Hari apakah itu? Hari yang sama. Hari itu juga. Hari apa? hari Minggu. Hari Minggu. Sekarang hari yang sama itu ketika mereka masuk Emmaus ayat 28. Yesus rayakan kembali Eucharistia atau tidak? Clement bisa mute kan? Clement. Siapa Peter? Clement punya banyak ribut. Oke. Baik. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Hari. Kata mereka, Itu cukup. Hari setelah Yesus bangkit, dia kembali memecahkan roti hari apa? Pertama juga minggu. Artinya hari apa? Kita mau pakai situasi sekarang. Hari apakah itu? Hari pertama Minggu, dan Om. minggu itu hari setelah Sabat. Hari Benar. Hari Minggu. Hari Minggu. Karena itu, tadi Om Yakob bilang, tunjukkan ayat di mana Yesus setelah kebangkitannya dan para rasul memecahkan roti pada hari Sabat. Yesus sendiri setelah kebangkitannya dalam perjalanan ke Emmaus dan dimasuk ke dalam rumah Kleopas dan murid yang satu, hari pertama dalam minggu. Itu dalam itu sekitar jam 4 sore, jam seperti itu. Sekarang kita buktikan di dalam perjanjian baru dari kisah selanjutnya. Di dalam Injil setelah kebangkitan Yesus, pertemuan para rasul dengan Yesus adalah hari pertama dalam minggu. Tidak lagi Sabat. Tidak lagi Sabat. Karena ingat, Yesus sudah mati di salib atau tidak tadi? sudah. Hari Yesus sudah mati di salib. Dan ingat Efesus 2 ayat ke-15 yang telah kita baca. Dengan matinya di kayu salib, dia membatalkan seluruh hukum Taurat dengan segala peraturan dan ketentuannya. Karena itu setelah kebangkitannya, matinya di salib,
semua pertemuan dengan para rasul pada hari pertama dalam minggu. Sekarang kita buktikan para rasul buat yang sama atau tidak. Kisah 20 ayat ke-7. Ya, 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus Selesai. berbicara. Cukup. Di situ para rasul berkumpul untuk memecahkan roti hari apa? Hari pertama minggu itu, Romo. Apakah Hari akan Minggu. sudah akan menjadi kebiasaan? Iya. 1 Korintus 16 ayat kedua. Ayat kedua 3. Coba 3-nya. Ayat ketiga, sesudah aku tiba, Bukan, berarti ayat 2-nya. 1 Korintus 16 ayat 2. pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Oke, Supaya cukup. jangan- Jadi hari pertama tiap-tiap minggu pemecahan roti dan juga mereka mengumpulkan bantuan untuk misi. Seperti itu. Kalau kita lihat analisa semua pertemuan Yesus dan para rasul dan juga gereja perdana tidak akan pernah hari Sabat. Oh, Paulus pergi ke sinagoga hari Sabat. Ya karena berdebat tentang kitab suci. Contoh, dia bukan pergi ibadat, dia pergi berdebat tentang kitab suci. Kisah 17 ayat 1 sampai dengan 3, di sana kita akan menemukan bahwa Paulus pergi berdebat. Di ayat 2 dia dikatakan 3 hari Sabat berturut-turut dia pergi untuk berdiskusi tentang kitab suci, bukan pemecahan roti. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Hari dia pergi untuk berdebat, berdiskusi tentang kitab suci atau pergi beribadah? Berdebat, berdiskusi, Romo. Iya, kata aslinya berdiskusi, berdebat ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oh, kita ambil contoh kisah 13 ayat 14 yang sama. Dia pergi untuk apa di sana? Ayat 14. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Buat apa? Lanjut ayatnya. Omong tentang kitab suci. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah. Sekarang siapa yang berdiri? Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. Oke. Omong tentang kitab suci, Mas. Sekarang bab 18 yang selalu dipakai itu ayat bab 13, bab 17 sampai bab 18 yang dipakai oleh Protestan Adventis untuk ini Paulus setiap hari Sabat, dia pergi omong tentang Yesus, bukan omong tentang orang Yahudi. 18 ayat 4 kalau tidak salah selanjutnya. 18 ayat 4. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ayat 5-nya.
Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Dia memberikan kesaksian kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Hari. Yahudi. Setiap hari Sabat dia pergi ke sana untuk meyakinkan siapa? Orang-orang Orang-orang Yahudi Yahudi. Romo. Tentang siapa? Yesus Mesias. adalah Mesias. Yesus adalah Mesias. Makanya untuk meyakinkan orang Yahudi harus pergi mereka berkumpul hari apa? Hari Sabat Romo. Ya, karena itu di Kisah 20 yang telah kita baca tadi, ayat ke-7, hari pertama dalam minggu mereka memecahkan roti. Lihat baik-baik ini. 13, 17, 18 dan 20. Bab 20 ayat ke-7 mereka memecahkan roti hari Sabat atau hari pertama dalam minggu. Shalom, damai sejahtera Pak Kudus semuanya. Sempurna. Yo, lihat ini, lihat dinamika pasal nih. 13, 17, 18 yang omong tentang hari Sabat. Paulus pergi ke sana untuk meyakinkan orang Yahudi tentang Yesus. Pergi diskusi, debat tentang kitab suci, bukan pergi ibadat. Kenapa? Ibadatnya ada di mana? Bab 20 ayat ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus Selesai. berbicara. Dan ingat hari orang Israel pergi ke sinagoga bukan untuk ibadah. Ibadah sejati bagi orang Israel harus dirayakan oleh seorang imam. Dan itu harus di bait suci Yerusalem, bukan di sinagoga. Sinagoga hanya pembacaan firman dan diskusi pembacaan semacam Lexio Divina. Bukan, karena tidak ada altar. Hanya satu altar bagi orang Israel di Yerusalem. Hanya ada satu bait suci di Yerusalem. Hanya satu imamat yang melayani bait suci. Hari sekarang tadi Om Yakub bilang, tunjukkanlah kekristenan itu jantungnya ada di sini, di pemecahan roti. Makanya tadi Om Yakub tanya, tunjukkanlah satu ayat di mana orang Kristen, para rasul dan gereja perdana bertemu pada hari Sabat untuk merayakan pemecahan roti. Kalau kita tetapkan semua, kita tegakkan hukum Sabat, hari, kalian sudah lama mati atau tidak? Sudah lama Romo. Termasuk pendeta-pendetamu kan? Benar Romo kalau dari yang dibaca tadi. Iya, karena itu Kolose 2 ayat 16, Paulus bilang begini, hei, jangan terlalu repot dengan mereka yang bilang kamu hari ini, hari Sabat, makan ini, makan itu. Tidak usah repot lagi. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Kalau Kristus sudah gantikan itu, kenapa? Hari Sabat yang itu tuh hanya bayangan untuk sampai kepada Kristus. Ayat 23-nya. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Peraturan-peraturan ini apa? Kelihatan baik, tetapi hanya untuk apa? Memuaskan. Hidup duniawi. Karena itu di dalam Lukas 16:16, segala peraturan hukum Taurat dan nubuat para nabi sampai kepada Yohanes saja. Karena sampai di Yesus dia menggenapi dalam hukum kasih, nanti yang akan kita lihat. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan
dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Hari hukum Taurat dan nubuat para nabi, peraturan hukum Taurat itu sampai hanya kepada Yohanes. Yohanes. Kalau begitu Yesus bagaimana? Dia menggenapi Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Dia menggenapi dalam 2 hukum kasih. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 39, itu hukuman pertama. 39 hukum kedua. Dan saya hukum potong supaya yang cepat-cepat. kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekarang 40 konsentrasi hari. Digenapi dalam hukum apa? Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum apa? Yang digenapi. Hukum Taurat 613 hukum termasuk sahabat itu dan nubuat para nabi digenapi dalam 2 hukum Kasih. Karena itu Yesus bilang begini, inilah hukum baru yang kuberikan kepada kalian. Yohanes 13 ayat 34-35. Yohanes 13, 34 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sekarang di dalam Ibrani 4 ayat 8 kalau tidak salah, jika sebab peristirahatan Yosua, Sebab ini ayat kunci. andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Kalau sabat Yosua, peristirahat hanya di situ diterjemahkan sebagai peristirahat. Kalau sabat Yosua sudah sempurna, buat apa lagi Allah berbicara tentang suatu hari lain? Ternyata dari kacamata engkau sebagai guru, di situ kata pengandaian atau tidak kata pengandaian di situ. Pengandaian, Romo. Artinya sabatnya siapa tidak sempurna di situ? Hukum Taurat. Lihat itu baik-baik saudara dan saudariku. Berarti hari lain ini yang kita harus cari. Hari lain itu hari apa kata tadi yang telah kita jelaskan tadi? Hari pertama minggu itu Romo. Makanya tadi Yakobus bilang, engkau tunjukkan satu ayat bahwa gereja perdana merayakan ibadah pada hari Sabat. Begitu ya? Saya mau ngepel ini lantai dulu nih. Luar biasa, Pak. Tidak, Hani silakan. Engkau belum mengerti di mana. Mantap Romo, mantap. Yakob, mantap ini. Tidak, saya hanya tambah sedikit Yakob tadi. Hanya saya bilang, Yakob, kalau seandainya Adventis harus jalankan semua peraturan sabat Yahudi, berarti mereka sudah mati, sudah lama sekali, sudah tewas semua. Oh iya benar Romo. Lagunya Ya, itu Upin pasti. Ipin tuh Romo. Tamatlah sudah
Alkisah ini dari makasih dan jumpa lagi. Makanya tadi contohnya hari Sabat tidak boleh berkata dusta juga. Tadi Ari bilang, mungkin saya tidak sengaja saya menipu hari Sabat. tapi yang paling itu yang paling telak nyalain kompor, promo nyalain api nggak boleh masak. Tidak boleh. Ingat tadi di dalam bilangan kan, di bilangan 15, 32 selanjutnya, gara-gara cari api kan dihukum mati, dicari kayu api dihukum mati. Tadi dia tanya hari-hari, orang tuamu, mamamu masak, menyalakan api, sudah melanggar kah? Boleh gendong anak juga ya, anak bayi. Gak boleh, semua kegiatan. Gak boleh keluarkan sesuatu dari rumah. Makanya tadi kalau seandainya dia bilang keluarkan motor. Ya Hari, engkau keluarkan motor, keluarkan apa lagi dari rumah? Banyak lah Romo, waktu mau pergi ke gereja kan kita bawa macam-macam. Iya, tidak boleh juga. Jalan kaki lah. Iya. Kalau jalan kaki berapa menit baru sampai? Kalau dari rumah mungkin sekitar 15 menit Romo. Tapi itu juga larang, jangan lebih dari 500 meter. Iya, kalau di ini Romo tahu. Makanya saya baru belajar juga Romo, tolong didoakan. Okay. Jadi kalau sudah langgar 500 meter, Yakub itu juga harus dirajam. Termasuk penggenapan Yesus yang di Yesaya itu kan, Yesus kan mau ditimpuki orang mati kan, mau didorong ke jurang kan, tapi akhirnya Yesus kan lewat di depan orang itu kan jalan kan. Nah itu Yesus jalan. Yesus sudah jalan lebih dari 500 meter. Kan mereka pergi dorong Yesus ke jurang, itu berarti mereka sudah langkah lebih dari 500 meter juga, mereka sudah langkah. Semuanya itu kena rajam itu. Makanya Yesus bilang, anak manusia adalah Tuhan dari hari Sabat. Kalau dia adalah Tuhan dari hari Sabat, dia mau ganti atau tidak, itu urusan dia, bukan urusan kita. Ya. Hari, kalau engkau pemilik dari sebuah perusahaan, saya yang berjuang untuk menggantikannya, atau urusan engkau yang jadi pemilik? Urusan saya Romo, karena pemilik Urusan saya. kau. Benar. Yesus bilang dia adalah Tuhan dari hari Sabat. Hari, Yesus bilang dia adalah Tuhan dari hari Sabat atau tidak, yang telah kalian baca tadi dari Matius kalau tidak salah. Iya, benar Romo. Berarti kalau dia mau ganti urusan dia, macam yang Ibrani bilang 4 ayat 8. Itu sangat jelas. Andai kata Sabat Yosua sudah sempurna, mengapa harus dibicarakan suatu hari lain? Berarti hari yang sama atau hari yang berbeda? Berbeda. Hari yang berbeda. Hari apakah itu? Maka di situ Yohanes memberi namanya hari Tuhan. Wahyu 1 ayat ke-9. Iya, ayat 9. Pada hari Tuhan, Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernamanya Patmos oleh karena firman Tuhan. Sekarang ayat ke-10. Dia datang atau tidak datang? Dan pada hari apakah itu? Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Hari apakah itu kalau gitu? Hari Minggu. Makanya Dominus Day, artinya hari itu, Dominus Tuhan, Day hari. Dominus Day atau Domingo, di Indonesia Minggu ya. Minggu karena dari Dominus Day ya, Domingus. Artinya hari Tuhan. Pada hari Tuhan. Hari di mana dia bangkit. Hari di mana dia bertemu dengan para rasul. Kalau dia menjunjung tinggi hukum Taurat, kenapa di Yohanes 20 omong tentang hari pertama dalam minggu, dia berjumpa dengan para rasul, dia memberikan otoritas pengampunan dosa, semuanya itu pada hari pertama dalam
minggu. Minggu itu. Itu tidak main-main. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Contoh nih, dia memberikan otoritas pengampunan dosa, hari apa? Bantu dulu kembali, Yohanes 20. Ayat ke-19, Yesus datang atau tidak? Pada hari apa? Yohanes 20 ayat Yohanes 20 tadi Romo ya? Yohanes 20 ayat 19. Ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Oke, sekarang 21 sampai 23. Saat itu juga dia menyerahkan otoritas pengampunan dosa dan menghembuskan Roh Kudus kepada para rasul atau tidak? Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Hari apakah itu dia menyerahkan otoritas pengampunan dosa? Hari pertama minggu itu. Dan tidak bisa berkumpul-kumpul, orang tidak boleh berkumpul. Tetapi mereka hanya bisa berkumpul hari Sabat, orang Israel. Lalu kenapa para rasul berkumpul hari pertama dalam minggu? Makanya sudah bertentangan dengan Sabat, yang kumpul-kumpul orang kan tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Ini jadi persoalan besar. Hari begitu hari ya? Hari atau hari, maaf. Semangat. Baik Romo, hari Romo. Oh hari. Oke hari, semangat. Carilah kebenaran. Oke. Nah, hidupilah dalam kebenaran. Romo, Silakan, satu kalau pertanyaan ada lagi hal boleh yang Romo? lain, Hari. Salam. Salam. Tergantung moderator. Saya itu tergantung moderator. Ya. Hari, Saya ada lagi pertanyaan mau lain? ngepel kamar nih tapi tidak. Salam. Sebentar Pak STPL, Hari dulu. Hari, mau ada bertanya tentang yang lain selain Sabat? Ya, saya mau bertanya, Pak. Bentar, Hari dulu. Hari. Ya. Oh, Hari. Ya, dan nanti dari hari ya boleh. itu Pak STPL Oke, ya. Hari sudah. Halo. Hari, ada pertanyaan lain? Izin, saya Maaf, izin sebentar. jaringan saya putus-putus tadi. Hari, ada pertanyaan lain? Hari? Izin, Ada, boleh. Silakan. Saya ini kan sudah berkeluarga Romo, dibaptis juga kan di gereja Advent, terus diberkati pernikahan juga di gereja Advent. Kalau semisal memang ada panggilan ke Katolik seperti itu, apakah akan ribet gitu Romo? Atau saya harus diberkati ulang di pernikahannya? Yakob, engkau situasi Indonesia kalian jawablah. Ya sebenarnya nggak ribet teman, tapi kalau untuk yang dewasa tetap memang perlu katekumen. Nah katekumen itu dia biasanya baptisnya itu pas Paskah ya. Tetap Om Heri itu ikut katekumen. Seandainya nanti baptisannya itu sama formatnya seperti gereja Katolik, maka tidak perlu dibaptis ulang, cuma mengucap janji baptis aja. Oh, kalau untuk Prosesnya perihal pernikahan itu Pak? Nah, nanti habis baptis ulang, setelah selesai katekumen, setelah diterima resmi dalam gereja Katolik,
nanti ada namanya pengukuhan perkawinan. Nah, pengukuhan perkawinan itu untuk membuat yang dulunya sakramennya itu cuma pemberkatan, dikukuhkan menjadi sakramen. Nanti ada prosesnya lagi di luar itu ya. Berarti yang pertama yang utama mungkin katekumen dulu ya. Katekumen dulu, Ya. betul. Oke, itu aja mungkin Pak. Siap, terima kasih. Oke, Mas Hari, terima kasih. Sekarang siapa nih? Nur kah? Enggak, izin saya ada, sebelum lupa saya host Ya, mau tanya, tadi saya baru naik itu, mau tanya ulang kepada Pak Kafe, di mana tadi tertulis itu hari Sabat dan apa hukum Taurat adalah hanya bayangan saja. Di mana tertulis tadi? Saya nggak nangkap tadi, Pak Kafe. ini dari STPL ini dari mana? Kolose 2 itu. Saya Protestan, Dari gereja? HKBP. Oke. Romo masih mute. Bukan Adventis. Oke. Di Kolose 2, engkau bisa baca Kolose 2 ayat 16 sampai dengan 23. Kolose 2 16 sampai 23 ya Pak. Terima kasih. Kolose 2 16. Bisa dibaca. Lanjut Jadi dulu. yang bilang larang makan, larang apa semua Paulus sudah menegaskan di situ. Kolose 2. Bisa dibaca sendiri. Mungkin mau dibaca atau gimana? Lanjut dulu, saya mau cari dulu Pak. Mau saya Oke, simpan. silakan. Mau simpan, oke. Yuk. Kolose 2 16 sampai dengan 23. Kolose 2 16 dan seterusnya. Terima kasih. Sampai 23. Oke. Sedikit menambahkan Romo, izin. Yo. Nah, tentang peribadatan hari Minggu itu, hari pertama Minggu itu, kita bisa jelas tahu bagaimana urut-urutannya pemecahan roti itu. Kita bisa baca di bukunya Justinus Martyr, Apologia pertama, dari bab 65 sampai 67. Di situ Justinus Martyr menjelaskan Ekaristi itu seperti apa di umat perdana. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke poin penting dari Om Sastro, tadi penting sekali bahwa Justinus Martyr itu dia Helenistas. Tahun 120 baru dia minta dibaptis. Dia jadi martir di Roma dan melakukan apologia terhadap iman Katolik dari sudut pandang filsafat Plato. Pluto ya, Plato. Platon kalau dalam bahasa Spanyol. Pluto. Bukan Pluto planet, ya, Plato. Kadang sudah lama tidak baca bahasa Indonesia nih. Jadi seperti itu. Jadi silakan Om Sastro lanjut. Ini penting sekali karena seorang filsuf besar melakukan apologia tentang kekristenan itu wow, itu suatu harta karun yang mulia, apalagi dia kan Helenistas. Ya, saya tidak bisa buka, belum nggak device lain ya, buka. Tapi intinya di dalam 65 sampai 67 itu Justinus menjelaskan pada hari yang pertama Minggu itu semua orang berkumpul baik dari desa maupun kota melakukan pertemuan. Dalam pertemuan itu surat-surat para nabi dan memar para rasul dibacakan. Ya, dan kemudian Pak pemimpin memberikan seperti wejangan, ya, dan orang-orang kemudian dilakukanlah pemecahan roti dan mengucapkan doa syukur. Kemudian bagi orang-orang yang telah dibaptis diberikanlah roti itu dibagi-bagi, dan kemudian bagi orang yang nggak bisa hadir, para diakon memberikannya ke rumah-rumah mereka. Kemudian para hadirin itu memberikan sedekahnya secara sukarela untuk digunakan untuk para yatim, para janda, dan para musafir. Itu intinya di 65 sampai 67 penjelasan Justinus Martyr seperti itu. Om Belajo bisa buka nggak Om Belajo? Oke. Apologia 1. Sebentar, saya matikan. Gimana Itu Bang? ya, saya sedikit itu rangkuman
dari apa yang dibuat Yesus ke Emmaus. Pertama omong tentang semua nubuatan para nabi, kitab suci, setelah itu pemecahan roti. Lalu digabungkan dengan apa yang dibuat tiap-tiap hari pertama dalam minggu di dalam 1 Korintus 16 ayat kedua, yaitu pengumpulan derma untuk orang-orang yang membutuhkan. Liturgi Katolik itu, misa itu sangat biblis ya teman-teman. Nah, Urutannya, liturgi sabda, liturgi ekaristi itu sangat. Lihat saja, baca saja ke Emmaus, pengalaman Emmaus, itu struktur liturginya. Oke, silakan. Om Gas. Pak Romo, Pada- saya mau nanya dulu soalnya nih waktu saya mepet saya ada acara turun ke gunung mau saya. Boleh nggak tanya masalah sabat? Silakan. Sementara Om Sastro ya, Bu Nur silakan dulu ya. Ya, silakan, Saya silakan. ada turun gunung soalnya mau ke Baduy saya. Nih gini Pak Romo, saya kebenaran tinggal di gunung ya. Di gunung yang susah dijangkau sama orang-orang. Nah saya mau tanya masalah sabat hari Minggu karena kebenaran Bapak saya juga menegakkan hukum Injil dengan benar gitu. Nah kebetulan juga Bapak saya kan sudah wafat ya. Digantikan sama beliau ini adalah suami saya. Saya mau tanya masalah hari Sabat itu perbedaan dengan hari Minggu dong ya. Nah itu kalau hari Minggu emang di sini juga contoh kalau di sini kan bertani apa itu kami tidak mengadakan seperti itu. Itu kalau hari Sabtu itu bagaimana itu Pak? Itu Pak Romo. Bagi orang Katolik, Sabtu biasa saja. Kita bukan orang Yahudi. Maksudnya bisakah kita aktivitas apa gimana gitu? Iya, kerja. Tidak apa, tidak masalah. Iya, Hari iya, Minggu iya. itu yang kita dedikasikan sebagai orang Katolik untuk Ekaristi. Iya, ya udah itu aja Pak Romo ya. Saya makasih. Saya sebenarnya Islam ini, tapi kami menegakkan hukum Injil termasuk kasih itu. Ya, makasih Pak Romo. Kak. Terima kasih Saya Bu Nur. turun ya, Iya, salam. benar ya, maaf. Terima Oke. kasih Bu Nur. Om Sastro nanya. tolong nanti Om Bellagio kan biasanya buka laptop itu. Kita bukain The Apologia 1 mulai dari 65 sampai 67. Justinus Martir. Justinus Martir Apologia. Kalian baru-baru tidak rayakan di pesta hari Senin kan? Kemarin ya Romo ya. Kemarin. Itu hebat itu. Lihat seorang yang hari Senin ini. Kita sudah hari berapa? Hari apa? Kalian sudah hari Sabtu ya? Ya Sabtu sudah. Wih. Itu kota itu hancur nanti sakit kalian ini. Tidak Kapater. Tidak. Santai saja. Istri pendeta sudah mengakui Islam. Indo kau sembarang sekali. Emang shift malam pada Romo di sini. Yang mana tadi Bang Sastro? Bab 65 ya? Apologia 5 Apologia 1 65 sampai 67. 65 pelaksanaan sakramen ya. Ya. Oke. Saya bacakan ini. 65 sampai 67 tapi paling intinya di 67 kalau salah. Oke, saya langsung ke 67 aja. Ibadah mingguan umat Kristen. Dan setelah itu kita terus-menerus saling mengingatkan tentang hal-hal ini. Dan orang-orang kaya di antara kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan kita selalu bersatu. Dan untuk segala sesuatu yang kita peroleh. Kita memuji pencipta segala sesuatu melalui putranya Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus. Dan pada hari yang disebut Minggu, semua orang yang Hai partido, no? dan Ya semua comienzo. orang yang tinggal di kota atau di pedesaan berkumpul di suatu tempat. Dan catatan para rasul atau tulisan para nabi dibaca selama waktu memungkinkan. Kemudian pembaca setelah selesai, pemimpin memberikan pengajaran secara lisan dan mendorong kita untuk meniru hal-hal baik ini. Kemudian kita semua bangkit bersama dan berdoa, dan seperti yang telah kita katakan sebelumnya, ketika doa kita selesai, roti dan anggur dan air dibawa,
Dan pemimpin dengan cara yang sama mempersembahkan doa dan ucapan syukur sesuai kemampuannya. Dan umat menyetujui dengan mengatakan amin. Dan ada pembagian kepada setiap orang dan partisipasi dari orang yang telah disyukuri, dari apa yang telah disyukuri, dan kepada mereka yang tidak hadir sebagian dikirim oleh diaken. Dan mereka yang berkecukupan dan rela memberikan apa yang menurut mereka pantas, dan apa yang terkumpul disimpan pada ketua, yang menolong anak yatim piatu dan janda, dan mereka yang karena sakit atau sebab lain, kekurangan, dan mereka yang berada dalam tahanan, dan orang asing yang tinggal di antara kita. Dan singkatnya, mengurus semua orang yang membutuhkan. Tetapi hari Minggu adalah hari di mana kita semua mengadakan pertemuan bersama. Karena itu adalah hari pertama di mana Allah, setelah melakukan perubahan dalam kegelapan dan materi, menciptakan dunia. Dan Yesus Kristus Juru Selamat kita pada hari yang sama bangkit dari kematian. Karena ia disalibkan pada hari sebelum hari Saturnus atau Sabtu. Dan pada hari setelah hari Saturnus, yaitu hari matahari, setelah menampakkan diri kepada para rasul dan muridnya, ia mengajarkan kepada mereka hal-hal ini, dan juga setelah kami sampaikan kepada kamu untuk pertimbangan kamu. Nah, inilah asal-usul dari ini ya, hari Minggu ya, Sunday. Nah, itu Karena sebutkan bahwa Tuhan Yesus sendiri mengajarkan hal ini yang kita lakukan kan. Betul. Nah, kita bisa lihat juga bahwa di dalam umat perdana udah tadi kan apa? Surat para nabi, memoir para rasul. Kita ekivalen kan dengan ini adalah bacaan dari pertama, bacaan kedua, dan pembacaan Injil kan. Kemudian ada homili oleh para pemimpinnya kan tadi. Iya, imam. Kemudian ada doa syukur, kemudian pembagian roti dan anggur, kolekte kan. Ya, doa syafaat juga ada. Doa syafaat juga ada juga kan. Unsur ini kan kita masih pertahankan juga di dalam liturgi Katolik. Betul. Ya masih karena itu hebat kali Justinus Markus membuat rangkuman seluruh ya Ekaristi sampai dengan surat-surat Paulus. Karena kalau di doa syafaat kan dia rangkumkan dari 1 Timotius 2 ayat ke-1. Naikkanlah doa pujian, doa permohonan, dan doa syafaat. 3 jenis doa itu dalam Ekaristi masih dipertahankan. Itu tradisi liturgi dari abad pertama dari zamannya para rasul sebenarnya dipertahankan dan sampai abad kedua juga masih. Nah, abad kedua ini yang baru lewat Justinus Martyr itu ditulis secara lengkap urutannya. Artinya liturgi itu, urutan liturgi yang dipakai gereja Katolik itu bukan tiba-tiba diinspirasikan oleh mimpi ya, tapi memang tradisi yang udah dari para rasul lakukan. Ya, kemudian di abad kedua dicatat oleh Justinus Martyr di tahun 100 berapaan itu ya. Dan dipertahankan sampai sekarang oleh gereja Katolik. Baik yang barat maupun yang timur. Silakan. Lagi cari Justinus Martyr, kapan ada bukunya? Tapi kita bisa lihat di kitab suci dan kulturnya ada di sini sebenarnya. Hanya ini jilidnya berapa ribu halaman ini? Banget itu. Ini 2 jilid. Iya. Perjanjian baru saja. Jadi kita lihat bagaimana Perjanjian sebelum baru ya. dirangkumkan itu hanya ada satu yang Justinus Martyr di mana nih? Bapak-bapak gereja. Tapi lanjut saya ke Matius. Ini bacaan-bacaannya Romo ya, teman-teman lihat tuh bacaannya tuh. Buset, ada berapa rak tuh? Sebenarnya sore-sore begini saya ambil buku hanya. Saya lagi cuci dan sapu tadi, biar sudah. Saya ada lihat Yakob ngomong saya masuk sedikit kalau gitu. Pantesan otaknya encer Romo ini. Benar-benar sembarang aja loh. Tidak ada yang bapak-bapak gereja, tapi di mana semua teologi semua bukan. Iya, Lanjut.
kalau hanya memakai, mohon maaf ya, mau memakai kitab suci saja, Sola ya, Escritura saja hancur. maka tidak akan bisa mengetahui bagaimana umat perdana itu kebiasaan beribadahnya seperti apa, ya kan, struktur hierarkinya kayak bagaimana. Saya potong Ya. dulu Om Satro. Ini tentang bagaimana perkawinan dari gereja perdana sampai dengan kita. Bagaimana itu prosesnya. Bagus sekali ini buku. Tapi lanjut. Saja Romo, saya cuma nambahkan itu saja Romo. Terima kasih. Ya, selamat pagi saudara-saudara semua.